Sejak manusia mulai hidup bersama dalam satu masyarakat, konflik hampir selalu muncul. Perselisihan tentang tanah, harta, kekuasaan, hingga kehormatan membuat manusia membutuhkan satu pihak yang dipercaya untuk memutuskan perkara secara adil. Dari kebutuhan inilah lahir sebuah institusi penting dalam peradaban manusia, hakim. Namun, jika ditelusuri dari dokumen sejarah, kapan sebenarnya hakim pertama kali muncul dalam sistem hukum manusia? Di berbagai peradaban awal seperti Mesopotamia dan Mesir kuno, masyarakat sudah mengenal pejabat yang menyelesaikan sengketa. Di wilayah Mesopotamia, para pemimpin kota atau pejabat kerajaan ditunjuk untuk memutus perkara masyarakat. Sementara di Mesir kuno, pejabat tinggi kerajaan seperti visir memimpin pengadilan dan menjalankan prinsip keadilan yang dikenal sebagai konsep ma'at, yaitu keseimbangan dan ketertiban dalam masyarakat. Pada masa ini, hakim belum menjadi profesi khusus. Mereka adalah pejabat kerajaan yang bertindak atas nama penguasa. Salah satu hukum tertulis tertua berasal dari Sumer melalui Code of Ur-Nammu yang dibuat oleh Raja Ur-Nammu. Hukum ini sudah mengatur berbagai perkara seperti pembunuhan, pencurian, dan sengketa rumah tangga. Dalam praktiknya, perkara-perkara tersebut diputus oleh pejabat pengadilan yang berfungsi sebagai hakim. Beberapa abad kemudian muncul hukum terkenal dari Babilonia, yaitu Code of Hammurabi yang dibuat oleh Raja Hammurabi. Kode hukum ini memuat lebih dari 280 aturan yang mengatur kehidupan masyarakat, mulai dari perdagangan hingga hukuman pidana. Dalam sistem ini, hakim berfungsi memutus perkara berdasarkan hukum yang sudah ditetapkan oleh raja. Ini menjadi salah satu contoh awal sistem peradilan yang cukup terstruktur dalam sejarah manusia. Di peradaban Yunani kuno, masyarakat mulai mengenal sistem pengadilan yang melibatkan warga negara dalam memutus perkara, mirip dengan konsep juri. Kemudian di Romawi kuno, sistem hukum berkembang lebih kompleks. Negara menunjuk pejabat khusus untuk memimpin pengadilan dan menafsirkan hukum Romawi, yang kelak menjadi dasar bagi banyak sistem hukum di dunia barat. Catatan penggunaan istilah hakim dalam sistem pengadilan mulai muncul di Inggris sekitar tahun 1172 pada masa pemerintahan Henry II. Beberapa tahun kemudian, pada 1176, Raja Henry II melakukan reformasi peradilan dengan menunjuk hakim yang berkeliling ke berbagai wilayah kerajaan untuk mengadili perkara masyarakat. Reformasi ini dianggap sebagai salah satu awal lahirnya sistem hakim profesional dalam sejarah hukum Eropa. Seiring berkembangnya negara modern, posisi hakim berubah dari perpanjangan tangan raja menjadi lembaga yang harus independen. Di banyak negara saat ini, hakim memiliki peran penting dalam menjaga keadilan, menafsirkan hukum, serta memastikan kekuasaan negara tidak bertindak sewenang-wenang terhadap rakyat. Sistem pengadilan modern di Indonesia sebenarnya tidak lahir langsung setelah kemerdekaan. Akar sistem tersebut justru berasal dari masa kolonial, ketika kekuasaan Eropa mulai membangun administrasi hukum di Nusantara. Perubahan besar dimulai ketika Verenigde Oost-Indische Compagnie atau VOC datang dan mendirikan pusat kekuasaan di Batavia pada abad 17. Untuk menjaga ketertiban di wilayah perdagangan mereka, VOC membentuk lembaga peradilan yang dikenal sebagai Raad van Justitie. Pengadilan ini bertugas menangani berbagai perkara seperti sengketa perdagangan, kriminal, hingga pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai VOC. Namun pada masa itu sistem peradilan bersifat sangat diskriminatif. Penduduk Eropa diadili dalam pengadilan yang berbeda dengan penduduk pribumi. Sementara masyarakat lokal seringkali tetap menggunakan hukum adat yang diselesaikan oleh pemimpin tradisional atau kepala wilayah. Ketika pemerintahan kolonial Belanda mengambil alih kekuasaan setelah runtuhnya VOC pada akhir abad ke-18, sistem pengadilan mulai diperluas dan dilembagakan lebih rapi. Berbagai pengadilan didirikan dengan struktur yang lebih jelas dan hukum Belanda semakin banyak diterapkan di wilayah Hindia Belanda. Setelah peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia, Indonesia mewarisi sebagian besar struktur peradilan kolonial tersebut. Lembaga peradilan kemudian disesuaikan dengan sistem negara baru dan berada di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai puncak kekuasaan kehakiman.
Seiring waktu, sistem pengadilan di Indonesia berkembang menjadi lembaga penting dalam menjaga hukum dan keadilan. Namun dalam praktiknya, berbagai persoalan juga muncul. Salah satunya adalah praktik jual beli putusan di pengadilan. Beberapa kasus korupsi yang melibatkan hakim pernah terungkap melalui operasi lembaga anti korupsi seperti Komisi Pemberantasan Korupsi. Dalam kasus-kasus tersebut, hakim diduga menerima suap untuk mempengaruhi putusan perkara yang sedang ditangani. Fenomena ini menimbulkan kekhawatiran publik karena hakim seharusnya menjadi pihak yang paling dipercaya dalam menegakkan hukum. Ketika putusan pengadilan dapat diperjualbelikan, kepercayaan masyarakat terhadap sistem keadilan pun ikut terganggu. Pada akhirnya, keberadaan hakim sebenarnya tidak hanya soal menjalankan prosedur hukum. Sejak awal sejarahnya, hakim dibentuk untuk mencari kebenaran di tengah konflik manusia. Namun dalam praktik modern, pengadilan seringkali hanya berhenti pada satu hal, menentukan siapa yang benar dan siapa yang salah menurut aturan hukum. Padahal dalam kehidupan manusia, kebenaran tidak selalu sesederhana itu. Budayawan Indonesia M.H. Ainun Nadjib yang dikenal sebagai Cak Nun sering menjelaskan bahwa manusia sebenarnya hidup dalam beberapa lapisan pencarian kebenaran. Lapisan pertama adalah benar dan salah menurut hukum atau aturan. Di tingkat ini manusia membuat undang-undang dan sistem hukum untuk menjaga ketertiban dalam masyarakat. Hakim bekerja di wilayah ini, memutus perkara berdasarkan aturan yang berlaku. Namun di atas hukum masih ada lapisan kedua, yaitu baik dan buruk menurut moral atau akhlak. Sesuatu bisa saja benar secara hukum, tetapi belum tentu baik secara moral. Moral dan akhlak inilah yang menjadi jembatan bagi manusia dalam menilai tindakan secara lebih manusiawi. Di atas keduanya terdapat lapisan tertinggi, yaitu keadilan, cinta kasih, dan kebenaran sejati, yang dalam tradisi spiritual sering disebut sebagai tingkat makrifat. Pada tingkat ini, kebenaran tidak lagi sekedar soal aturan atau penilaian moral, tetapi berkaitan dengan kesadaran manusia terhadap nilai keadilan yang lebih hakiki. Dalam pandangan Cak Nun, manusia sering terjebak pada tingkat paling bawah, memperdebatkan benar dan salah menurut aturan. Padahal perjalanan hidup manusia seharusnya terus bergerak naik, dari hukum menuju moral, dan akhirnya menuju kebenaran yang lebih dalam. Refleksi ini menjadi penting bagi dunia peradilan. Jika hakim hanya terpaku pada teks hukum, maka pengadilan bisa kehilangan ruh keadilannya. Tetapi jika hukum juga disertai moral dan dilandasi semangat mencari kebenaran yang lebih tinggi, maka pengadilan dapat kembali pada tujuan awalnya, menegakkan keadilan bagi manusia. Karena pada akhirnya, hukum hanyalah alat, sedangkan tujuan tertinggi dari keadilan adalah mendekatkan manusia pada kebenaran yang sejati. Kami ingin